Keberhasilan Indonesia meraih 3 poin tentu saja membuat peluang Indonesia buat lolos ke round 3 menjadi terbuka lagi. Terlebih berkat kemenangan ini, ranking FIFA Indonesia juga naik menjadi 138. Jelas ini merupakan hal yang patut diapresiasi terlepas dari kurang maksimalnya permainan skuad Garuda yang dalam tanda kutip baru. Nah, selain dari sisi pertandingan, jelas atmosfer GBK yang sold out beneran menjadi daya tarik tersendiri. Dan itulah mengapa para pemain grade A seperti Tom Haye, Ragnar, Ole Romeni, dan Martin Vos makin gak sabar untuk segera membela timnas Indonesia. Apalagi di laga versus Irak dan Filipina, Indonesia akan bermain kandang. Ya bagaimanapun, kalau soal urusan fanatisme, wah fans Indonesia beneran gak usah diragukan lagi totalitasnya. Gelora Bung Karno beneran punya makna tersendiri buat timnas Indonesia, di mana stadion legendaris tersebut seperti punya aura yang bisa membangkitkan semangat 45 pemain timnas Indonesia. Dan sekadar diketahui, kalau timnas Indonesia ini emang terkenal sulit banget dikalahkan ketika main di GBK, terutama di era STY, di mana satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Indonesia di GBK ya cuman Argentina. Sehingga bagaimanapun, stadion ini emang punya majis yang harus terus dijaga keberadaannya. Bahkan media Argentina aja sampai kagum melihat atmosfer di GBK ketika tahun lalu tim Tenggo bertanding melawan Indonesia. Yap, melihat situasi yang ada, tentu laga ini selain jadi perhatian publik tanah air, juga mendapat atensi dari para pemain grade A Indonesia, mulai dari Tom dan Ragnar yang tampak terpukau sekaligus gregetan pengen main, sampai juga Martin Vos yang memberi apresiasi lewat story Instagramnya. Lalu ada juga Ole Romeni yang sempat ketahuan memberikan komentar di kolom IG Ragnar Oratmangun yang merupakan kawan lamanya. Dan jangan lupakan Cyrus Margono, kiper muda potensial yang baru aja mendapatkan kembali status WNI-nya. Tentu saja ini menjadi sinyal positif khususnya buat kedalaman skuad timnas Indonesia ke depannya. Lebih lanjut, tentu saja para pemain-pemain yang disebutkan tadi pastinya sangat ingin segera bisa tampil membela timnas Indonesia khususnya di GBK. Mungkin Tom dan Ragnar akan segera melakoni debut, namun kalaupun oke, itu pun di Maidin Stadium bukan di GBK. Sehingga melihat gimana ngerinya atmosfer di GBK, mulai dari koreografi, gemuruh teriakan sepanjang laga, sampai momen nyanyi tanah air di akhir pertandingan, pastinya membuat siapapun ingin terlibat di dalamnya. Belum lagi ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di awal laga, itu benar-benar menjadi momen yang bahkan tim Vietnam mengakui kalau itu bisa bikin merinding. Sementara itu mengomentari penampilan dirinya dan semua pemain secara keseluruhan, Jaisas mengatakan kalau awalnya semua terasa cukup sulit, akan tetapi lama-kelamaan semua berjalan lancar, terutama setelah terjadi gol yang dicetak oleh Egy. Yeah, in the first half we have to adapt a little bit also to that style of play. Also because it's the first time for some of us that play in the stadium, so we try to adapt a little bit. But I think also in the second half we score very fast, so that helps. And after, I think we did a good job with not conceding a goal. First win in my first game, so now we just continue. The emotion is very high, of course, and you really feel the support from the fans. So. Di sisi lain, Coach Shin sendiri usai laga mengakui kalau laga ini terbilang cukup sulit, terutama di babak pertama. Alasannya beragam dan itu berkaitan dengan adaptasi pemain baru plus beberapa taktik baru. Pertama-tama saya senang kami bisa menang melawan Vietnam. Saya sangat bangga kepada penampilan para pemain yang sudah bekerja keras. Ya, di babak pertama permainan kami kurang kompak karena mungkin ada beberapa pemain baru dan taktik baru. Tapi di babak kedua permainan mulai berkembang dan kompak sehingga kami bisa menunjukkan yang terbaik. Untuk laga selanjutnya kami akan mempersiapkan tim sebaik mungkin. Tentu saja tujuannya agar kami bisa bermain bagus di pertandingan nanti, ucap Coach Shin.
Lebih lanjut, Coach Shin sendiri juga berujar kalau gol yang terjadi bukan semata-mata karena keberuntungan semata, sebab skema semacam ini juga bagian dari taktik. Kemudian beliau juga membela habis Hoki Caraka yang beneran dihujat abis sama netizen. Bagi Coach Shin, gak adil rasanya menghakimi pemain muda yang bahkan masih 19 tahun. Bagi Coach Shin, Hoki tetaplah pemain potensial yang harus terus diasah, terutama mentalnya. Gol dari Egy itu memang bagian dari taktik yang biasa kami lakukan. Maka dari itu bisa terjadi gol. Kalau kita memang sebut itu keberuntungan, ini keberuntungan. Ya kalau begitu semua gol yang tercipta juga keberuntungan. Jika ditanya kenapa Hoki jadi starter, saya bingung juga harus jawab apa. Karena itu bagian dari taktik dari saya juga. Hoki pemain muda dan masih banyak potensi. Jadi mohon beri pertanyaan biar pemain itu bisa berkembang, bukan untuk menjatuhkannya dan menjadikannya kecil hati. Tegas Coach Shin. Ya, merujuk dari apa yang dikatakan oleh Coach Shin, emang ada benernya. Terkadang netizen kita itu terlalu sering mengomentari atas dasar suka atau tidak suka, seperti Arhan dan Egy misalnya. Walah, beneran kayak apa mereka dihajar habis-habisan oleh netizen. Tapi nyatanya mereka tetap bisa berkontribusi, khususnya Arhan, bisa dibilang ia adalah pemain paling underrated. Selalu ketika ia dimainkan, sering dibanding-bandingkan, atau dihina duluan sebelum main. Tapi Arhan selalu diam, dan memilih fokus pada permainannya sendiri. Intinya, kalau mau mendukung ya semuanya harus didukung. Jangan memuja di saat menang, tapi melaknat dengan sumpah serapah ketika tim sedang kalah. Pada akhirnya semua kan ingin yang terbaik untuk timnas Indonesia. Maka dari itu, kritik sewajarnya. Tapi jangan sampai kritik itu menjadi sebuah hujatan yang mematikan karakter seseorang, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.